Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amidna ya Rabbana ala millatihi wa syurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab Targhib Tarhibnya, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-411. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas bin Malik, sebelum dari Sayyidina Anas, qala, beliau berkata, walamma asyrafa, tatkala mendekat, sudah mulai melihat, yakni an-Nabi, maksudnya Nabi SAW al-Madinah, di Madinah, perjalanan dari Makkah menuju Madinah, kelihatan Madinah, kelihatan kota Madinah. Asyrafa ini belum masuk, mendekati, mau masuk kota Madinah. Qala, Nabi membaca satu doa. Allahumma ya Allah, inni, sungguh aku uharrimu ma baina jabalaiha. Sungguh ya Allah, aku telah mengharamkan di antara gunung dan gunung. Berarti menunjuk wilayah Madinah. Kalau kita gambarkan di hadapan kita sebuah kota diapit oleh dua gunung. Maksud haram di sini adalah dimuliakan sehingga tempat itu tidak diperkenankan untuk misalnya diganggu binatang buruannya, pohon-pohonnya nggak boleh dicabut, dan dimuliakan buminya, tempatnya, tanahnya. Harim. Yang memuliakan, yang mengharamkan Nabi tentunya kan sudah dipastikan Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Ya. Artinya yang mengharamkan Nabi tentunya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, inni uharrim. Harim, tak ingat, maknanya bisa saja dimaknai aku muliakan tempat itu dengan tidak diperkenankan untuk mencabut pepohonannya, tidak boleh mengganggu binatang buruan-buruannya. Seperti mithla ma harrama bi Ibrahim Makkah, seperti Nabi Ibrahim dulu mengharamkan Makkah. Ya, Makkah itu haram Nabi Ibrahim. Kalau Madinah haramnya Rasulullah SAW, Makkah ada haram dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Dan kalau Madinah diharamkan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya pengharaman, pemuliaan dari Nabi Ibrahim dan dari Rasulullah adalah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di sini baginda Nabi menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Madinah juga punya kehormatan. Sehingga kita memang sampai hari ini, sampai kapanpun, tidak boleh kita mengganggu binatang buruan yang ada di kota Madinah. Cuman perbedaannya, seperti di kota Mekah. Di kota Mekah kita tidak boleh mengganggu binatang buruan kota Mekah.
biarpun kita tidak dalam keadaan ihram. Jadi dilarangnya bukan karena kita ihram, kita lagi melaksanakan umrah saja, tidak. Makanya di sana merpati tidak kita ganggu. Dan tidak diperkenankan. Sehingga bebas mereka. Terus binatang-binatang buruan yang lainnya, apa saja. Kadang-kadang ada rusa dan lain sebagainya. Cuman bedanya antara Makkah dengan Madinah, kalau di Makkah kita kena sanksi. Kalau di Madinah, dosa. Tapi tidak ada sanksi di dunia. Kalau di Mekah, di samping dosa, ada sanksi di dunia. Nah ini. Itu perbedaannya. Akan tapi dua-duanya adalah haram. Sehingga haramaini. Dua negeri haram. Dua kampung haram. Yang satu haram Mekah. Yang kedua haram Madinah. Kita punya imam juga ini. Imamul haramaini. Karena menguasai begitu luas ilmunya. Sangat menjadi imam di saat berada di kota Mekah. Dan imam di kota Madinah. Haram. Haramain. Kemudian, ini, lanjutannya. Wa anhu dan dari Sayyidina, wa an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua. Qala beliau berkata, Da'a Nabiullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, memohon kepada Allah. Faqala, dan berkatalah dalam doanya, Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam sok kami. Sok kami ini maknanya apa? Tentunya bukan alatnya, soknya. Apa yang ditimbang dengan, apa yang diukur dengan sok? Sok ini satu alat untuk menakar. Ada mud, ada sok. Kalau sok itu sebesar zakat fitrah kita tuh satu sok. Kalau kita kafarah ada banyak pelanggaran-pelanggaran dalam puasa. Dalam ini ada satu mud. Misalnya ada orang tidak bisa berpuasa karena tua. Maka tidak berpuasa karena tuanya tadi. Dia membayar setiap hari puasa dengan satu mud. Satu mud itu adalah 6,7 on kurang lebihnya. Kalau satu sok itu 4 mud. Sehingga kalau kita jadi 6, berapa, ya kurang lebihnya 2,5 kilo. Satu sok 2,5 kilo. Ya. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma ya Allah berkailah soknya dan mudnya. Artinya berkailah kehidupan di sini. Makanan-makanan yang dari Madinah. Makanan-makanan dari Makkah. Berkailah ya Allah. Ini doa dari Nabi SAW berlaku pada zaman itu dan hari ini. Sehingga di Madinah penuh berkah. Penuh berkah. Tentunya keberkahan, kan ada aturannya. Keberkahan akan didapat oleh siapa? Pertama, orang yang mempercayai adanya keberkahan. Dan yang merindukan keberkahan. Kita harus meyakini kalau berada di kota Madinah. Semoga Allah mudahkan kita untuk sampai ke Madinah. Allah mudahkan kita untuk sampai ke Mekah. Di Madinah ada keberkahan. Dari makanan pokoknya, makanan-makanan yang ada di Madinah berkah. Dan berkah itu apa sih? Ziyadatul fil khairi atau ziyadatul khairi. Berkah ini satu kebaikan yang Allah berikan kepada hamba melalui sesuatu. Sesuatu yang Allah berikan. Contoh. Allah memberikan kepada si fulan rizki 1 juta rupiah. Sebagai gaji per bulan. Uang barokah per bulan. Satu lagi sama 1 juta rupiah. Per bulan. Bahkan mungkin 2 juta deh, 2 kali lipat per bulan. Akan tetapi yang 1 juta rupiah itu per bulan punya anak 2. Tapi hidupnya oke. Tapi itu yang 2 juta per bulan belum punya anak. Heboh. Nggak cukup terus. Ngutang sana, ngutang sini. Apa yang menjadikan mereka beda? Yang pertama diberkahi oleh Allah. Sehingga biarpun dengan uang yang secara zahir pas-pasan, akan tapi kalau sudah Allah berkahi maka akan menjadi cukup. Bahkan lebih. Tapi sebaliknya biarpun banyak, tapi kalau Allah sudah tidak memberkahi, Allah tidak merestui adanya keberkahan di tempat tersebut, akan tidak terjadi. Artinya tidak manfaatnya tidak luas. Sehingga nah inilah pentingnya berkah. Kita minta berkah maknanya adalah secara zahir ukurannya tetap. Tapi kalau sudah berkah nilainya yang lebih. Uang 100.000 tadi
Yang diberkahi berbeda dengan 100.000 tidak diberkahi. Kalau tidak diberkahi, sudahlah. Dipakai ini nggak jadi apa-apa. Dipakai anak nggak tambah pinter. Di otak nggak semakin cerdas, di hati nggak semakin tenang. Karena tidak berkah. Itu bergerbah kalau diberkahi oleh Allah semuanya adalah kebaikan-kebaikan di balik yang dilakukan atau di balik harta itu adalah banyak sekali. Sehingga semoga rezeki yang penuh berkah, hidup penuh berkah. Sampai diajari Allah mabarik lana fi qulubina wa ajsadina. Ya Allah berkailah di hati kami. Wa ajsadina wa ahlina. Ya Allah berkailah harta kami, jasad kami. Dan semua yang kau berikan kepada kami. Kita diajari untuk minta keberkahan dari Allah. Bahkan itu dalam panjatan doa kepada sesama. Karena begitu penting dan keberkahan. Sehingga saat kita bertemu dengan saudara pun, dianjurkan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, kedamaian, semoga Allah limpahkan kepadamu. Dan juga keberkahan dari Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Allah barik lana fi syamina, wa barik lana fi syamina, dan berkailah dari sini ke arah Syam. Di Syam kami. Wa yamanina ayah Yaman. Jadi Syam dan Yaman diberkahi. Didoakan dengan doa keberkahan khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaman dan Syam. Dan keberkahan ini tampak dari Yaman lah. Nanti keluar ulama-ulama besar. Dari ulama, yakni Masya Allah, Imam Nawawi, dan seterusnya banyak. Kemudian di Yaman, ini juga keberkahan. Ini tidak menafikan kalau tempat lain juga akan ada keberkahan. Akan tetapi ini jelas yang didoakan oleh Nabi SAW secara khusus. Tentunya kalau Nabi menyebut secara khusus, tentu ada makna khusus di balik itu semuanya. Biarpun di tempat lain juga ada keberkahan, akan tapi kalau sudah disebut oleh baginda Nabi, maka keberkahan yang lebih, bukan keberkahan biasa. Kemudian, faqala rajulun minal qawmi, lalu ada salah satu orang dari mereka ini ingin minta tambahkan. Ya Nabi Allah wa Iraqina, dan arah Irak bagaimana ya Rasulullah? Irak. Qala inna biha qarnu syaitan. Di situ ke arah Irak ada qarnu syaitan. Sebagian riwayat Najdina, Najd. Ada. Di Irak ada qarnu syaitan. Apa qarnu syaitan itu? Nabi menyebutkan bahasanya di Irak nanti akan ada. Ini bukan berarti lagi-lagi ya penghinaan untuk Irak, tidak. Hanya Nabi menyebutkan saja. Dan yang jelas tidak dimasukkan dalam doa khusus ini. Dan itu bukan berarti di Irak tidak ada keberkahan. Hanya yang tidak ada adalah keberkahan khusus yang diminta Nabi SAW untuk Yaman dan untuk Syam. Qarnu syaitan adalah pengikut syaitan. Kelompok syaitan akan dijelaskan makna qarn nanti di belakang. Qarn adalah atba' syaitan, pengikut syaitan. Kekuatan-kekuatan syaitaniyah. Kekuatan-kekuatan yang melanggar, merusak pemikiran, akidah, dan seterusnya ada di tempat tersebut. Watahayyujal fitnati, dan akan terjadi fitnah besar di situ, bergolak sampai terjadi pertumpahan darah dan sebagainya. Wa innal jafa amil masyriki. Jafa itu adalah jauhnya hati daripada makna kasih sayang dan cinta. Ya. Kalau kita terjemahkan adalah kerusakan juga. Kerusakan urusan dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan agama. Ini akan terjadi di arah masyrik bil masyriki. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan, dan kalau dihitung dalam sejarah dunia ini, kalau Nabi menyebut ada dajjal, ada orang ngaku Nabi, ternyata yang paling banyak adalah ke arah masyrik ini. Masyrik ini, ke arah masyrik, ke arah timur. Dari Madinah ke arah timur. Sehingga di sana memang kalau kita lacak munculnya mengaku Nabi Mirza, Ghulam Ahmad, dan sebagainya ada di sana. Kesesatan-kesesatan ada di sana. Dan di negeri kita pun juga kaya rupanya. Kita kan bagian masyrik. Kita kan punya macam-macam. Ada orang ngaku malaikat, pernah ada juga di negeri kita. Ada yang ngaku, ada yang ngaku Nabi, dan sebagainya.
Nah, akan tapi pun demikian, kita tidak boleh memastikan bahasanya yang disebut Nabi adalah kota ini, kampung ini, negeri ini. Nggak boleh. Nabi hanya menggambarkan akan ada bahasanya ada, memberi rambu-rambu agar waspada, agar kita tidak menjadi perusaknya. Agar kita tidak menjadi orang yang bermasalah. Rawahu at-Tabrani, hadis riwayatkan Imam Tabrani. Kemudian lanjutannya. Wa'an qalu qarnu syaitan kila al-muradu bihi atba'uhu. Yang dimaksud dengan qarnu syaitan adalah pengikutnya. Qarn itu aslinya kan bisa dikatakan tanduk ya, bukan tanduk itu. Akan tapi dijelaskan oleh Imam Hajar bahasanya al-murad atba'uhu, pengikut-pengikut syaitan. Artinya orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Wakila syiddatuhu wa quwwatuhu. Ada yang mengatakan bahasanya kekuatan-kekuatan yang dibangun oleh syaitan melalui bisikan-bisikan kepada manusia sehingga membuat suatu pergerakan-pergerakan yang melanggar norma-norma, melanggar akidah dan melanggar agama. Mengerikan. Wakila mahallu mulkihi wa tasrifi. Ada yang mengatakan bahasanya disitulah tempatnya bercokol syaitan untuk menggoda. Beraktivitas syaitan itu punya tempat sentralnya rupanya. Wahia mutaqaribatun, dan maknanya ini semuanya berdekatan. Intinya bahasanya ada hubungannya dengan syaitan, penjerumusan, penyesatan, ya, dan lain sebagainya. Itu terjadi arah masyriq, arah timur. Kita lanjutkan Nabi Ambas, dari Sayyidina Nabi Ambas bin Jabrin radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Rasulullah sungguh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, qala, beliau menyebutkan li Uhud, kepada Uhud. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini Jabal Uhud adalah mencintai kami dan kami mencintainya. Ala babin ma'babil jannati, dia adalah berada di pintu-pintu surga. Wa hadza airun, ini adalah air, satu gunung juga. Tadi gunung namanya gunung Uhud. Wa airun, ada gunung juga. Jabalun yabghaduna, satu gunung yang membenci kami, wa nabghadhu, dan kami juga membenci gunung tersebut. Ala babin ma'babil nahari, gunung ini adalah di depan pintu neraka. Artinya menunjukkan di balik ini banyak kerusakan-kerusakan ya yang terjadi, banyak hal. Nah, kerusakan-kerusakan terjadi atau diartikan begini. Dibenci oleh Rasulullah ya. Sebagian maknai ada terjadi kerusakan di bawah, di dalamnya, anggotanya, sehingga menjadi tempat yang tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menafsir begitu, akan tapi ulama-ulama menjelaskan nggak usah dimaknai dengan makna semacam itu. Kita maknai seperti lafadznya saja, nggak usah pakai tafsiran, takwil-takwilan. Tapi sebelumnya kita menjelaskan bahwa hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, ya hadis sahih. Ini ada tambahan yang ada di Bazzar. Dalam Bukhari hanya sampai di situ. Adapun wa'airun itu Imam Bukhari tidak menyebutkan. Sehingga tambahan belakang ini dikatakan adalah sebagian mengatakan hadis dhaif, bahkan maudhu, dan tidak kita gunakan. Tapi adalah jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, di riwayat yang lain juga ada. Nah, sebagian ulama menjelaskan ini, kita jelaskan. Qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, qalu hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, makna daripada ini gunung, aku mencintainya dan dia mencintaiku. Apa maknanya? Maksudnya adalah ahli Madinah. Dan di secara zahir memang betul. Waktu Nabi Muhammad di Mekah diusir, dimusuhi, diperangi, ternyata sampai di Madinah disambut oleh al-badru alaina. Disambut oleh ahli Madinah. Dan ahli Madinah menanti kedatangan Nabi. Ini makna sah untuk menakwili apa yang dimaksud dengan Uhud mencintaiku dan kami mencintai Uhud. Wa kama qila was'al qaryata. Ini seperti dalam Al-Qur'an ada majas hadfiyah, dibuang. Was'al qaryata, tanyakan kepada ahli Qaryah, bukan kepada Qaryah. Qaryah kampung tidak bisa menjawab. Was'al qaryata, bertanyalah kepada air, kepada apa namanya? Bertanyalah ke kampung. Masa kok kampung ditanya? Dia saya jawab, maksudnya orang yang tinggal di kampungnya.
Gunung kok mencintai, bukan gunung tapi yang tinggal di balik gunung atau di sekitar gunung yang ada di Jabal Uhud itu. Ini makna. Tapi qala al-Baghawi, Imam Baghawi menjelaskan bahwasanya al-aula ijra'u 'ala dhahiri. Sudahlah sebaiknya kita yakini seperti zahirnya. Kalau gunung itu mencintai Nabi. Gunung mencintai Nabi. Bagaimana? Gunung termasuk makhluk Allah. Dijadikan oleh Allah dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tidak usah bingung karena banyak benda-benda yang secara zahir benda mati itu rindu kepada Nabi. Wala yungkaru, dan tak perlu diingkari kalau ada hubbul jamadi, kalau ada benda-benda padat. Mencintai hubbul jamadi, benda padat kepada al-anbiya wal auliya, kepada para kekasih Allah dan para nabi. Kama hannatil ustuwanatu ala mufaraqatihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti istuwana tiang, satu tempat sandaran yang pernah dipakai Nabi di saat khutbah. Sebagian mengatakan ustuwana ini dulu adalah sandaran yang dipakai Nabi, lalu mimbarnya diganti, kemudian setelah itu diganti semakin tiang. Jadi tiang sekarang. Ada yang mengatakan tiangnya ustuwana ini adalah, jadi gini, kalau khutbah itu Nabi kan bersandar kepada satu kayu, satu kayu begitu. Dan ini terus disandari Nabi dan dia menikmati disandari Nabi. Kemudian setelah itu diganti yang lebih bagus lagi. Dia menangis. Hanin sampai terdengar tangisnya. Subhanallah. Jadi menangis sih berpisah dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, apakah kau lebih pilih mana untuk aku tanam, kau jadikan kau tanaman surga atau di dunia? Maka pohon itu memilih untuk menjadi tanaman di surga. Setelah itu diam dan tidak terdengar suara lagi. Dan juga banyak riwayat tentang ada benda-benda padat bersalam kepada Nabi SAW. Bahkan binatang bersalam kepada Nabi. Tentunya kalau itu namanya mukjizat, itu bukan berarti berjalan setiap saat. Kalau ketemu Nabi semua salam, nggak begitu dong. Bukan semuanya salam. Tidak. Memang ada kejadian yang menunjukkan mukjizat. Dan menunjukkan bahwasanya mereka bisa bersalam dan mencintai Nabi SAW. Nah, gambaran inilah akan kita jadikan masuk untuk memahami hadis ini. Bahwasanya ini Uhud mencintaiku dan aku mencintainya. Dan adapun adanya benda-benda padat yang mencintai Nabi, kama hannatil ustuwanatu ala mufaraqatihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ustuwanah tiang yang ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menangis. Hatta sami'al qaumu haninaha, sehingga orang yang ada di situ kaum mendengar rintihan pohon yang pernah atau kayu yang pernah dipakai sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya. Kama hannatil ustuwanatu ala hatta sami'al qaum wa kama akhbara anna hajaran bi Makkah kana yusallimu alaihi. Kan kita pernah dengar berita, mungkin di Syama'il Muhammadiyah, ada bebatuan yang ada di kota Mekah tiba-tiba bersalam kepada Nabi, baginda Nabi. Ini mukjizat. Bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak perlu kita ingkari yang demikian itu. Yang penting mengucapkan Nabi pernah bersalam. Jadi itu ada. Cuman ya itu, bukan setiap saat. Karena mukjizat itu adalah bukan setiap saat Nabi mau lalu bisa mengeluarkan. Tidak, Allah pilihkan. Kurang lebih seperti itu. Kama akhbar anna hajar mengatakan salimu alaihi. Ternyata batu di Makkah aja salam kok. Kenapa kita bingung dengan batu hajar aswad? Kalau ayakuna ahadun wa jami'ul ajza'il madinati yuhibbuhu. Maka tidak perlulah kita mengingkari bahwasanya yang di Uhud dan yang ada di Madinah adalah mencintai aku. Yahinu ila liqa'ihi idza faraqaha. Rindu untuk bertemu setelah berpisah. Wa hadzal ladzi qala al-Baghawi hasan. Yang dikatakan Imam Baghawi ini lebih bagus. Kita tidak perlu menakwili bahasanya Uhud adalah gunung yang mencintaiku dan aku mencintainya. Sekaligus pelajaran buat kita, ini adalah benda padat, benda mati, ternyata punya cinta kepada baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana kita, yang kita benda hidup, kita makhluk hidup, bernyawa. Kemudian setelah itu, kita akan berkembang dan sebagainya. Nah, kalau kita di saat kita semacam ini, ya, kita diberi mohon maaf, kebaikan-kebaikan, ini maksud kami. Kebaikan yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Jadi, ini menurut Imam Baghawi, bahwasanya tidak perlulah kita menakwili tentang yang disabdakan Nabi, mohon maaf.
Tidak perlu kita menakwili yang disabdakan Nabi dengan takwil seperti itu. Kita berlakukan sebagaimana lafaz berbunyi bahwasanya gunung mencintai. Artinya ini pendidikan bagi kita. Gunung saja mendapat dan mencintai Nabi. Lalu bagaimana kita kalau tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pelajaran buat kita. Bagaimana kita tidak mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Gunung Uhud dikatakan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Baik, kemudian hadis selanjutnya qad rawa Tirmidzi وقد روى الترمذي من حديث الوالد من ثور عن سدي عن عبادة بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي. Sayyidina Imam Ali bercerita, aku bersama Nabi SAW di Makkah, dari Makkah. Wa kharajna, kemudian kami keluar. Hibatina wahiha, di sebagian wilayah daerah ada pojok-pojok kota yang ada di Mekah. Famastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqulu. Kami tidak menemukan pohon, kemudian kayu, tidak menemukan batu, gunung, tidak ada pepohonan illa wa huwa yaqulu, kecuali pohon itu berkata assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untuk ya Rasulullah. Ini dihadirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk membantu kita memahami hadis Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kita Imam Ibnu Hajar menghadirkan, padahal tidak ada lagi bicara tentang Madinah. Tentang Madinah, taunya kita belok ke Mekah. Bukan ini yang dimaksud, bukan Mekahnya. Yang dimaksud adalah dulu Imam Ali pernah menemukan jalan bersama Nabi SAW, ternyata apa? Ada pepohonan yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi dan ada binatang yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Dan tolong jangan dimaknai bahwasanya setiap saat akhirnya Nabi tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap saat ada salam. Ini malah ada sebagian kita ini menerjemahkan riwayat itu adalah tidak sebagaimana mukjizat, akan tapi menjadi sesuatu yang kalau mukjizat sesuatu biasa. Mukjizat itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi untuk menguatkan, untuk takyid, mengukuhkan kenabiannya. Mukjizat. Jadi bukan setiap Nabi bisa membelah komar. Nanti lalu minta tolong ya Rasulullah belahkan komarnya. Belum tentu. Ada orang minta ya Rasulullah belahkan komar, belum tentu Nabi mau. Kenapa? Itu semuanya perintah Allah. Mukjizat itu adalah Allah berikan, tidak setiap saat bisa Nabi hadirkan, tidak. Jadi jika diperlukan Allah beri. Seperti itu. Termasuk karamah. Kalau yang terjadi pada waliullah. Bukan karamah itu bukan seperti, mohon maaf, kalau kita punya keahlian membuat sesuatu, ya kita bisa membuat setiap saat. Tapi ada orang yang tidak pernah bisa melakukan sesuatu tersebut, tapi Allah beri karamah. Dia bisa berbuat saat itu saja, setelah itu belum tentu bisa buat. Termasuk pepohonan yang mengucapkan salam, jangan sampai jadi bahan ejekan. Sebagian mengejek, gara-gara salah kita dalam menjelaskan ke orang. Semuanya salam kepada Nabi, setiap salam ada Nabi, salam kepada Nabi. Bukankah salam harus ada dijawab? Berarti Nabi tidak mau berjalan dikit, Waalaikumsalam, akhirnya merendahkan Nabi. Seperti ada mengatakan bahwasanya, mohon maaf, riwayat tentang nur cahaya Nabi SAW. Bahwasanya cahaya Nabi, cahaya wajahnya telah menjadikan benderang semuanya. Loh, apa makna itu semuanya? Sementara baginda Nabi SAW itu lihat mulai dari di kota Mekah, dari kecil menjadi dewasa, sampai dikukuhkan menjadi nabi, itu disembunyikan di antara mereka. Sampai bagaimana waktu Nabi datang ke Syam, baru oleh Bukhairah dikasih tahu kalau ijal Nabi. Ini ada bakal jadi Nabi dan seterusnya. Kalau seandainya ada wajahnya menyala, semua orang bakal tahu, nggak usah bertanya-tanya. Ini kadang-kadang kita mencoba menjelaskan tentang cahaya, akhirnya sesuatu yang hissi, dan memang wajah Nabi gantengnya tidak kira-kira. Tapi kalau kita sudah mulai menerjemahkan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan berlebihan, akhirnya jadi bahan tertawaan. Mohon maaf ini. Apa yang dimaksud dengan cahaya misalnya? Kalau saat Nabi kan tidak ada yang tahu kok ini calon Nabi. Sampai waktu ke paman Nabi tidak tahu, semuanya juga tidak tahu. Kalau memang wajahnya cerah, kemudian menerangi semuanya, hissi, kayak matahari, kayak rembulan. Kayak rembulan yang sesungguhnya, mohon maaf. Ini perlu sedikit kita koreksi kepada cara penerjemahan terhadap
sesuatu syama'il Muhammadiyah ini. Kalau memang cahayanya berbulan, orang nggak usah bertanya-tanya lagi. Ini adalah yang tampak apa? Akhlaknya. Kegantengan Nabi tidak kira-kira gantengnya. Tapi kita jangan memaknai kadang-kadang sesuatu yang menjadikan orang bertanya-tanya, masa iya begitu? Memang Nabi adalah nur, maknanya apa? Nabi sendiri bukan nur dalam Al-Quran. Disebut nur, Nabi nur, cahaya yang memberikan hidayah kepada manusia dan seterusnya. Tapi bukan berarti nur yang sampai terlihat kalau di malam hari nggak usah pakai lampu senter, Nabi jalan begini. Ya orang kafir begitu mudah menemukan, oh ada cahaya di sana, ada rembulan di sana, kan begitu. Dan kita perlu mencoba memahami dulu, kemudian memahamkan, tentu dengan cara yang benar supaya tidak jadi ya bahan ya mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya dengan ini apaan sih omongan semacam itu. Nah termasuk di sini bahwasanya ada pepohonan yang mengucapkan benar kejadian ini sudah sangat cukup sekali bersalam kepada Rasulullah SAW. Sekali kejadian sudah jadi mukjizat. Disalam. Bahkan ada riwayat kejadian bersalamnya pepohonan. Ada riwayat sebelum Nabi jadi Nabi. Untuk ditunjukkan pada sebagian orang yang dikenal. Orang yang Allah kehendaki untuk mengetahui. Agar semakin kuat mendukung Nabi. Diberitahu. Tiba-tiba bersalam. Termasuk Imam Ali bin Abi Thalib ini yang menemukannya. Bahwasanya aku tidak melihat pepohonan. Tidak melihat gunung kecuali bersalam kepada Nabi SAW. Dan salam akan dijawab. Berarti ya saat itu. Kemudian setelah itu tidak terlihat lagi, tidak terdengar lagi. Nah, salamnya adalah salam tetap saja akan tapi tidak disampaikan, tidak diperdengarkan kepada Nabi SAW. Yang jelas pernah kejadian. Itu namanya mukjizat. Seperti mukjizatnya Sayyidina Isa alaihissalam. Di saat ada bayi yang berbicara, bukan berarti setiap bayi ketemu Nabi Isa berbicara, enggak. Kalau ada bayi kecil berbicara, enggak. Hanya kejadian waktu itu. Kejadian Nabi Isa sendiri, mohon maaf. Ada Jureid ya, mohon maaf. Ada Jureid. Nabi Isa kecil bicara waktu kecil. Kalau kisah Jureid tentang karamah, Allah, kemuliaan Jureid sehingga ada bayi kecil berbicara. Bukan berarti nanti setiap ada bayi kecil ketemu Jureid lalu ngomong-ngomong, enggak. Hanya hajat tertentu. Dan begitulah kisah mukjizat dan juga kisah karomah. Nah, sekarang karomah jadikan main-main. Seolah-olah itu karomah itu orang bisa mengeluarkan kayak pemain sulap begitu. Karomah adalah karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan Allah berikan pada orang yang Allah cintai sesuai dengan hajat yang Allah ketahui kapan, yang Allah kehendaki. Kapan waktunya dan di mana tempatnya. Kita lanjutkan. Tidak ada pepohonan kecuali mengucapkan salam kepada Nabi. Dan bisa jadi kita maknai tetap mengucapkan salam, akan tapi tidak mengucapkan salam. Mengucapkan salam terus kepada Nabi, seperti kita bersalawat. Adapun cara menjawabnya Nabi, juga Allah Maha tahu. Seperti halnya begini. Kita akan dianjurkan salawat-salat. Ada riwayat kan, supaya tidak ada riwayat bahwa kalau kita bersalam, Nabi kan menjawabnya. Mungkin ada berkata, berarti Nabi sibuk menjawab terus. Allah telah beri kemampuan untuk menjawab tentunya. Karena saat ini Nabi di alam yang berbeda. Bukan alam dunia ini. Alamnya alam barzah. Nabi bisa menjawab semua salam daripada umatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi. Tentu cara menjawabnya ada di alam barzah. Dan hanya Allah yang tahu. Dan Nabi Muhammad yang menjawabnya. Cuman kisah di dunia ini, makanya bukan berarti langsung Nabi mendengar salam di perjalanan. Sampai nanti mau makan, sesuatu mengucapkan salam Rasulullah. Sehingga nanti kalau kita terjemahkan atau kita maknai dengan pemaknaan yang salah, akhirnya muncullah pengingkar kepada syariat Nabi SAW. Yang jelas pernah ada, dan kita harus percaya itu termasuk mukjizat Nabi SAW, termasuk bagian daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya dan diriwayatkan hadits an Sahal bin Sa'ad daripada Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Uhudun ruknun min arkanil jannati. Uhud ini bagian daripada wilayah surga. Nah, maknanya apa? Nah ini kita serahkan kepada
Allah dan Rasulnya. Kan tidak mustahil kalau itu adalah bagian daripada surga. Seperti Anda ini, khusnudon, Anda bagian daripada penghuni surga kok. Sekarang masih di dunia. Bisa jadi nanti adalah itu bisa menjadi gunung-gunung yang akan dihantarkan ke surga. Dan kalau memaknai bisa luas maknanya. Bisa bermacam-macam makna yang kita hadirkan. Para ulama menjelaskan bisa saja menggunung Uhud adalah atau dari surga yang dikeluarkan ke sini, atau nanti akan dibawa ke surga. Seperti istilah Hajar Aswad adalah batu surga. Jatuh di kepada Allah. Tentunya ini berlaku kepada madhab kita. Ahli sunnati wal jamaati mengatakan surga telah diciptakannya. Sehingga ada benda surga yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi ini. Tentunya setelah kita hadir ke muka bumi ya, bentuk karakternya adalah karakter muka bumi. Batu seperti tambak batu biasa. Tapi adalah batu dari surga. Tidak mustahil yang semacam itu. Atau maknanya adalah bahwa nanti batu ini akan ke bawah ke surga. Dan dia batu yang dilebihkan di antara batu-batu yang lainnya. Seperti manusia yang dilebihkan oleh Allah di antara manusia yang lainnya. Sehingga ada Nabi Muhammad, ada sahabat Bakar, ada orang-orang yang membangkang dan seterusnya. Ada batu-batu yang seperti itu. Ada anjing yang tersanjung. Anjingnya Ashabul Kahfi. Bukan semua anjing adalah binatang yang biasa. Akan tapi ada binatang yang tersanjung. Seperti binatang anjingnya Ashabul Kahfi. Dan juga Nabi pernah menyebutkan tempat kita menuntut ilmu ada menjadi taman surga. Ini maknanya apa? Bisa jadi ini nanti akan menjadi tempat yang dihantarkan oleh Allah ke surga. Masjid dibawa ke surga bisa. Atau pahalanya, atau kebaikannya. Banyak makna yang bisa dihadirkan untuk memahami hadis Nabi SAW. Baik. Jadi Nabi menyebutkan rukun min arkanil jannati, ini bagian daripada surga. Yang ada di dunia adalah itu tadi. Uhud. Termasuk mabaina mimbari, antara mimbarku dengan, jadi disebutkan antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi yang jadikan kubur Nabi adalah raudhatun min riyadil jannati, taman surga. Sehingga kalau Anda ke Madinah, semoga Allah mudahkan Anda ke Madinah, ada raudhah. Jadi itu taman surga. Bagaimana? Apa maknanya? Bagi Allah sangat mudah. Bisa jadi itu memang betul dipilih oleh Allah dari bagian surga dibawa ke bumi ini. Akan tapi dibungkus dengan karakter-karakter dunia. Ya kayak ke tanah kayak biasa. Tapi adalah taman surga. Atau maknawi. Sehingga maknawi bisa masuk akal. Makna artinya apa? Sehingga di situ dianjurkan melakukan sholat 2 rakaat. Banyak doa akan dikabul oleh Allah. Karena di taman surga. Termasuk majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika engkau melewati taman surga, gembalakan dirimu, ambil manfaat yang banyak di tempat tersebut. Wa ma riyadul jannati, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majlisul dzikri, dalam riwayat hilaqul dzikri, hilaqul ilmi. Lingkaran atau perkumpulan orang menuntut ilmu seperti Anda ini, berarti ini majelis ini adalah majelis dunia biasa. Dari keramik, kemudian ada bangunan di atasnya genteng dan sebagainya. Tapi ini seperti taman surga. Apa maknanya? Bisa jadi betul-betul menjadi taman surga, nanti akan hadir di surga. Bagi Allah sangat mudah untuk menghadirkan itu semuanya. Atau menjadi tempat yang menjadi sebab kita akan masuk surga. Tempat kebaikan, menuntut ilmu. Setelah itu belajar menjadi baik. Kemudian kita akan menjadi baik setelah itu. Baik, lanjutannya adalah kita selesaikan tinggal satu hadis. Wan Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, haddatsan Rasulullah SAW memberitahu kepada kami, menghabarkan kepada kami, menyampaikan kepada kami, qala atani lailata atin, telah datang kepadaku malam hari ini atin, datang min Rabbi, dari Tuhanku. Berarti apa? Siapa? Malaikat pembawa wahyu. Jibril. Datang kepada wa ana bil aqiq. Aku berada di wadi aqiq, di aqiq. Wadi aqiq ada wadi yang diberkahi. Wadi aqiq. Satu tempat namanya wadi aqiq. Diberkahi, maka dianjurkan untuk sholat. Ansalli fi hadzal wadi al-mubarak. Sholatlah engkau di wadi mubarak ini. Dalam memaknai hadis memang tidak cukup dengan satu hadis. Ada wadi Aqiq, itu adalah satu lembah di Madinah, mendekati kota Madinah. Keluar dari Madinah menuju Mekah. Yang sekarang disebut Abyar Ali, sekaligus dijadikan tempat mikot itu. Di tempat itulah wadi Aqiq. Sehingga kalau Anda melakukan sholat, semoga Allah mudahkan Anda ziarah Nabi lalu pergi ke Mekah. Mau niat ihram, di tempatnya adalah di Abyar Ali.
Dzul Khulaifah, di Abyar Ali, di sinilah. Inna wati akik. Maka Anda kalau melakukan sholat, bisa saja Anda mendapatkan pahala ini. Di saat Anda melakukan sholat ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini wati akik. Di Abyar Ali, Anda melakukan sholat 2 rakaat, sholat niat ihram. Kesunahan ihram. Kemudian di samping itu Anda mendapatkan ini, keutamaan ini. Di Wadi Mubarak. Nabi melakukannya dan Nabi menyeru ansoli. Ya. Nabi disuruh melakukan sholat di tempat tersebut. Dan sampai hari ini tempat itu dilewati oleh orang dan orang mampir untuk melakukan sholat. Untuk melaksanakan umrah. Nama sholat sunnah umrah. Ada di Wadi Akik. Rahim Ibn Khuzaimah fi Sahih, di hadis Ibn Khuzaimah di kitab Sahihnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Madinah. Kami insya Allah waktu dekat ini berada di kota Makkah ini, kami pukul jam 3 malam, jam 4 malam, jadi masih pagi, malam sekali. Sehingga kalau ada kantuk-kantuk sedikit, mohon maaf ini. Ngantuk-ngantuk insya Allah. Rindulah, cukup, mulailah dengan kerinduan Anda. Kalau Anda rindunya serius, begitu unik, Allah memudahkan Anda untuk sampai ke Makkah. Melaksanakan ibadah umrah, ada tawaf. Dan pastikan ini adalah untuk kemuliaan. Tidak perlu Anda memaksakan diri dengan rezeki yang haram. Pastikan untuk ziarah Rasulullah dengan rezeki yang halal. Untuk ziarah baginda Nabi dengan rezeki yang halal. Sesuai dengan kekuatan hati Anda, Allah akan hantarkan dengan cara yang unik. Sampai kepada Makkah, Madinah, sowan kepada baginda, mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW. Melihat tadi Uhud, Jabalun yuhibbuhu wa yuhibbuna. Melihat gunung Uhud. Nanti Anda akan melewati Wadi Aqiq. Dan seterusnya. Anda akan melihat Ka'bah Musyarrafah. Anda akan melihat tempat-tempat yang disanjung oleh Rasulullah SAW. Dan semoga Allah mudahkan yang pernah haji dan umrah. Semoga haji dan umrahnya diterima oleh Allah. Dan dimudahkan untuk mengulang-ulang keindahan ini. Yang belum haji dan umrah, semoga Allah mudahkan. Begitu mudahnya bagi Allah yang Maha Kuasa. Untuk menjadikan seorang hamba yang seolah secara zahir tidak bisa. Akan tapi begitulah kalau Allah kehendaki. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Haramain. Dan semoga Allah menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan ahli surga yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukuran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kun Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa, kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar, begitu pula bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Anda dapat menghubungi di nomor interaktif kami di 0898 0202 444. Kami ulangi di 0898 0202 444. Namun sebelum itu izinkan kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Buya, Afan, saya ingin bertanya. Selama ini sering dibahas tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi bagaimana dengan keadaan sebaliknya, Buya? Misalnya, ada orang tua yang justru durhaka kepada anaknya, tidak menafkahi, menyakiti secara batin, atau bahkan menelantarkan anaknya secara sengaja. Apakah dosa juga bagi orang tua yang seperti itu? Dan bagaimana seharusnya sikap seorang anak menghadapi orang tua yang bersikap demikian? Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Ada orang tua yang tidak peduli urusan anaknya. Bahkan ada orang tua yang zalim kepada anaknya. Dia telah menyanyiakan amanat. Dia pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar. Ada juga anak yang tidak mengerti bakti pada orang tua. Maka dia menjadi anak yang durhaka. Dosa besar. Jadi mungkin sekali adanya orang tua yang tidak peduli urusan anaknya. Hanya istilah durhakanya orang tua kepada anak, hampir tidak pernah ada istilah itu. Yang jelas, yang disebut adalah yang menyanyiakan amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua punya tanggung jawab kepada yang di bawah naungannya. Ya, tanggung jawab. Jadi dia menyanyiakan amanat. Kalau orang tua,
menyanyiakan amanat. Dosanya ya dosa menyanyiakan amanat. Hampir tidak pernah disebut sebagai durhaka kepada anak. Biarpun kalau makna durhaka berbuat dosa, zalim ya sah saja. Cuman istilah durhaka ini biasanya dihadirkan untuk sang anak. Uququl walidaini. Durhaka kepada kedua orang tua. Adapun dosa orang tua juga ada. Orang tua bukan sekedar membiarkan zalim kepada anak, menelantarkan, tidak. Salah menyekolahkan termasuk bentuk durhaka. Kalau kita boleh, kalau kita mau menggunakan istilah durhakanya orang tua kepada anak. Durhakanya seorang tua kepada anak. Termasuk salah mendidik. Hanya diberi uang saja untuk sekolah tapi tidak dikenalkan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya sang anak tidak kenal Allah. Dan di saat anak tidak kenal Allah, maka begitu mudahnya sang anak berbuat jahat kepada saudaranya, kepada orang tuanya sekaligus. Ada lagi orang tua yang Masya Allah dengan kezalimannya. Menelantarkan, tidak bernafkah dan sebagainya. Dosa di hadapan Allah. Dan dosa besar. Nah, seperti halnya ada anak yang tidak berbakti pada orang tua. Berbuat kasar, ngomong kasar. Dosa besar. Semuanya sama-sama dosa besar. Cuman istilah durhaka akan berlaku pada seorang anak. Akan tapi kalau orang tua adalah menyanyiakan amanat. Nah, lalu bagaimana kita? Bagaimana jika ada seorang anak yang menemukan orang tuanya tidak baik? Jawabannya adalah jadilah orang cerdas. Jangan karena ketidakbaikan orang tua lalu Anda ikut menjadi tidak baik. Itu kan hanya orang bodoh. Ibaratnya kalau ada orang penyakit korengan di samping Anda, berusahalah Anda untuk bisa tidak kena koreng. Waspada, jaga kebersihan, mandi di tempat yang benar, air yang bersih, agar Anda tidak tertular penyakit koreng. Maka Anda akan menjadi bodoh di saat akan orang pada korengan. Ngapain saya tidak korengan? Mending korengan sekali. Anda tidak bodoh. Anda bodoh. Sama di saat seorang anak menemukan orang tuanya tidak baik dan sebagainya. Loh, kalau sudah Anda menemukan orang tua tidak baik, ya jangan berkata, orang tua saya nggak baik, sekaruan aja, ngapain saya baik-baik. Loh, ini adalah kebodohan dong. Kalau memang orang tua Anda tidak baik, zalim kepada Anda, menyanyiakan Anda dan sebagainya, bukankah itu orang tuamu? Maka tidak perlu kita membalas dengan ketidakbaikan. Sampai mengatakan macam-macam mencaci orang tua dan gak ada alasan untuk itu semuanya. Kalau ada orang tua yang tidak berbuat baik kepada anaknya, tidak menjaga anaknya, tidak merawat anaknya, atau bahkan menelantarkan anaknya, lihat. Itu adalah kesalahan orang tua. Akan tapi bukan karena kesalahan, itu kita menjadi berbuat salah. Sehingga anak berbakti itu ada 4 model. Ada seorang anak punya orang tua yang baik, lalu dia juga baik kepada orang tuanya. Selamatlah ini sang anak. Baik bapaknya, dia juga baik kepada bapak, bisa berbakti. Yang kedua, ada orang tua subhanallah, ada seorang anak dahsyat. Bapaknya itu tidak baik. Tapi dia masih bisa berbuat baik kepada ayahnya. Hebat. Ini bisa berbakti yang dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kalau baik sama orang tua yang baik itu mah enteng biasa. Tapi itu baik kepada orang tua yang baik itu biasa. Tapi yang dahsyat adalah orang tua yang tidak baik tapi dia tetap baik. Kenapa? Usahanya dengan Allah. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ibadah kepada Allah nomor 1. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini catatannya tidak harus orang tua baik. Tidak, ini perintah dari Allah. Cuman bedanya kalau orang tua tidak baik itu berat kita berbuat baik. Kalau orang tua baik itu mudah berbuat baik. Maka siapapun Anda dan siapapun orang tua Anda harus berbuat baik. Cuman bedanya. Jika orang tua Anda baik, Anda berbuat baik itu mudah. Dan pahala besar. Jika orang tua Anda tidak baik, lalu Anda ngebaikin oleh orang tua Anda hebat. Pahalanya berlipat-lipat. Kenapa? Godaannya kuat. Maka ini orang cerdas. Dalam keadaan orang tua baik, Anda berbuat baik. Dalam keadaan orang tua tidak baik, Anda masih berbuat baik. Anda golongan ini. Ini golongan yang selanjutnya adalah golongan si dungu. Sudah orang tuanya baik, tatanya dia jahat. Na'udzubillah. Orang tuanya baik, tapi dia tidak punya nasib baik. Sehingga kebaikan orang tua disia-siakan begitu saja. Tidak punya jiwa pengabdian pada orang tua. Tidak punya jiwa bekti pada orang tua. Na'udzubillah. Koreksi diri Anda sendiri. Bagian yang mana? Orang tua baik, tapi anak tidak baik. Na'udzubillah. Sengsara dia. Yang keempat adalah, orang tua tidak baik, maka dia ke bawah tidak baik. Ini kan sebuah kebodohan. Orang tua tidak baik, maka dia menjadi tidak baik.
Sehingga selamanya cari pembenar untuk mendengar perilakunya karena ibu orang tua saya, karena bapak saya, ibu saya kan tidak mendidik saya, ibu saya tidak nyekolahkan saya, ibu saya tidak mengantarkan sekolah agama. Loh, kalau kamu sadar tinggal mencari ilmu agama. Bukan berarti di saat orang tuamu tidak peduli kepadamu, tidak peduli urusan pendidikanmu, lalu dirimu harus sengsara. Tidak dong. Banyak kok orang-orang dalam hidup keluarga yang tidak baik, tapi dia bisa jadi baik. Bahkan keluarganya tidak baiknya bukan tidak baik biasa. Memusuhi Rasulullah. Membenci Nabi. Targetnya membunuh Nabi. Tapi keluar anak hebat namanya Ikrimah. Ikrimah itu anak siapa? Anak Abu Jahal. Apakah Ikrimah beralasan, oh anak saya, bapak saya Abu Jahal, ngapain juga saya baik-baik. Nggak usah ngomong gitu. Bapaknya Abu Jahal. Mana ada orang hari ini yang punya ayah kayak Abu Jahal? Nggak ada. Sejelek-jelek ayah Anda tidak kayak Abu Jahal. Sejelek-jelek orang tua Anda tidak kayak Abu Jahal. Maka jangan menjadi bodoh kita. Gara-gara orang tua tidak baik, lalu kita menjadi jahat pada orang tua. Tetap durhaka kita. Maka kalau kita ada orang tua, mohon maaf jahat, mungkin suka mukul, suka menghajar kita dan sebagainya, cukup menghindar. Atau orang tua mencaci, mengolok dan sebagainya, Anda tidak kuat. Anda tidak perlu membalas dengan cacian. Cukup Anda menghindar saja. Karena orang tua adalah orang tua. Nah ini. Memang pernah ada pertanyaan. Suatu ketika kita bicara tentang berbakti pada orang tua, tiba-tiba ada bertanya, Buya, itu kan kenapa selama ini kok Buya hanya bicara tentang berbakti pada orang tua? Ada sebuah tempat di luar Jawa waktu itu. Kenapa kok Buya hanya bicara tentang anak durhaka? Kan Anda ayah yang durhaka. Kenapa tidak pernah dibahas orang ayah durhaka? Kemudian sedikit nyindir. Dengan bahasa doa, semoga Anda bukan orang yang lagi tidak mesra dengan orang tua. Sebab rata-rata anak yang mempertanyakan. Kenapa ini bahasanya anak berbakti saja? Kok tidak dibahas tentang orang tua? Karena dia memang punya masalah dengan orang tuanya. Dia merasa dendam dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Karena merasa tidak dibaikin sama orang tuanya. Merasa didolimi, disakiti. Sehingga dia menuntut. Lalu berkata, kenapa yang disuruh berbakti kok hanya anak saja, orang tuanya nggak pernah dibahas? Orang tua itu sudah ada pembahasan sendiri, ya hamba Allah. Pembahasannya sendiri, orang tua punya amanat. Jadi kalau bicara tentang berbakti pada orang tua, Anda jadilah anak. Nggak usah berpikir tentang ayah dulu. Anda jadi anak yang benar. Bapakmu kayak apapun, Anda punya kewajiban berbakti. Baru nanti di saat, jangan Anda berpikir, ayah saya begitu dan sebagainya. Bapak saya nggak benar, ngapain saya berbakti pada beliau? Apa gunanya? Nah, berarti Anda tidak mendengar sebagai seorang anak hari ini. Anda jadilah seorang anak. Bukankah orang tua ada macam-macam? Ada orang tua baik, ada orang tua tidak baik. Kan begitu. Ada orang baik, orang tua tidak baik. Jadilah Anda dengan orang tua baik, Anda berbakti. Kalau orang tua Anda tidak baik, Anda masih bisa berbakti. Ini selamat. Jangan menjadi dua orang yang berikutnya. Orang tua baik, dia tidak baik. Orang tua tidak baik, dia juga tidak baik. Na'udzubillah. Ada dua model. Anda tinggal pilih yang mana. Loh, kita bisa memilih loh ini. Orang tua Anda baik kepada orang tua. Selamatlah Anda. Jika diuji dengan orang tua tidak baik, Anda pun harus baik. Karena Anda ingin selamat. Kelompok dua ini nggak ada yang lega. Jangan ngambil yang ketiga dan keempat. Seperti itu ya. Jadi, hati-hati. Jangan sekali-kali Anda mendendam kepada orang tua Anda. Nasib buruk. Nasib buruk seorang hamba adalah di saat dia itu diberi rasa dendam pada orang tuanya. Sehingga yang terpangkas apa? Berbuat baik. Langsung nggak ada berbuat baik. Karena sudah ada dendam pada orang tua yang merasa pernah disakiti dan sebagainya. Ini nasib buruk. Dihukum, dihajar. Tapi kalau sudah Allah jaga seorang hamba, mohon maaf. Ini sebuah kisah. Dia seorang non-muslim, bayangkan. Dia tidak pernah kenal agama. Dipukul sama orang tuanya sampai tangannya ini sampai tangannya tidak berfungsi. Tapi dia tidak pernah marah kepada ibunya. Itu nasib baik buat dia. Dan diganti oleh Allah dengan kesuksesan di dunia. Akan tapi itu kan orang yang tidak beriman. Biarpun orang tidak beriman, tapi kok baik sama orang tuanya, akan Allah beri segala kebaikan. Cuman kebaikannya hanya di dunia, tidak ada di akhirat. Orang kafir pun dikasih oleh Allah. Begitu pentingnya orang tua. Makanya jangan macam-macam dengan orang tua. Orang tua yang jahat, tetap Anda menghindar saja kalau jahat yang berlebihan. Tapi tetap Anda bisa berbuat baik di balik itu semuanya. Mungkin Anda kirim transfer uang dan sebagainya. Kalau Anda duduk ternyata menjadikan keadaan tidak baik, Anda jangan duduk dekat. Mungkin menjadikan beliau emosi, marahan, caci maki Anda menghindar saja. Tapi Anda melawan tidak ada. Ingat,
Jangan sekali-kali ada dendam kepada orang tua. Kok didendamin oleh orang tua? Mana mungkin dia itu untuk menjalankan perintah Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nggak akan mungkin dia mampu untuk berbuat baik kepada orang tua kalau di dalam hatinya ada dendam. Dan nasib buruk seorang anak jika ternyata dia menjadi dendam kepada orang tuanya. Dipukul, iya. Akan tapi pukulan orang tua kadang memang untuk kebaikan. Pukulan orang tua untuk kebaikan. Masih ingat Anda kan dicewer oleh orang tua Anda. Dicubit. Kenapa? Anda nakal waktu itu. Anda nyebrang jalan buru-buru coba. Masih ada mobil, Anda mau nyebrang, langsung dipukul oleh ibunda Anda. Anda dendam? Ya Anda tunggu kalau Anda dendam pada ibunda Anda mukul Anda karena Anda ingin nyebrang jalan. Membahayakan Anda. Lagi demam Anda tiba-tiba ada minum es. Di stop sama ibunda, dipukul, dimarahi. Anda dendam. Nah, kedunguan bagi kita. Katakanlah orang tua adalah orang tua. Hati-hati, siapapun hari ini. Detik ini juga kami sampaikan. Kalau Anda ada keganjalan pada orang tua, itu nasib buruk bagi Anda. Tapi ada semua. Subhanallah. Hambanya dipilih oleh Allah. Biarpun diperlakukan kayak apapun orang tuanya. Ada tetap, orang tuaku, orang tuaku, orang tuaku. Aku harus mulakan dia. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya salam takdim dari kami kepada seluruh jamaah yang ada di majelis, lebih khusus kepada Buya sekeluarga. Semoga Buya sekeluarga sehat, panjang umur, bisa membimbing kami semua di sini. Sebelumnya izin bertanya Buya. Perihal berpindahnya harta orang tua kepada ahli warisnya Buya. Di situ kan ada pembagian istilah hibah, wasiat, dan waris Buya. Akan tetapi yang namanya orang itu kan tidak ngaji semuanya Buya. Sehingga dalam kenyataannya ketika dibagikan secara waris ataupun wasiat ataupun hibah, masih saja ada ahli waris yang tidak menerima Buya. Pertanyaannya, apakah seorang tua itu untuk menghindari kekisruhan tersebut, bagusnya alangkah dihibah, apakah wasiat ataupun waris Buya? Dan sebagai seorang anak, apakah tidak su'ul azab untuk mengajukan kepada orang tuanya yang lebih baik antara itu hibah ataupun wasiat ataupun waris Buya? Pertanyaannya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Akhirul kalam. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama adalah betul yang disampaikan, tidak semua orang ngerti ya ilmu agama. Punya ilmu. Apalagi masalah pembagian waris dan sebagainya. Karena itulah maka jadikan rambu-rambu yang harus disepakati. Dan harus kita hadirkan bahwasanya semua dari kita adalah harus mencintai ulama dan mempercayakan kepada ulama. Sehingga kalau saya punya masalah langsung saya datang kepada ulama. Nah gitu loh. Kalau hal ini kita tanamkan di anak-anak kita, kalau ada apa-apa, tentu anak kita nggak akan mengetahui semua ilmu. Akan tapi telah kita ajarkan kepada mereka, kalau ada apa-apa kembali kepada ahli ilmu. Sehingga urusan waris bukan Anda yang membagi kalau Anda bukan ahli ilmu. Tanyakan pada ulama yang mengerti tentang hal ini, kan begitu. Bukan urusan waris saja, urusan keluarga, problem dan sebagainya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita ini sebetulnya sangat normal hidup kita itu kalau kita punya keinsyafan. Kalau kita tidak tahu akan bertanya, mohon maaf kalau Anda sakit pergi ke dokter atau ke bengkel. Kan gitu ya. Ini sudah nggak bisa, nggak usah pakai mikir panjang. Kalau saya sakit ke dokter, masa sakit, tolong Pak bengkel sepeda motor, tolong saya sakit gigi, minta dicabut giginya. Enggak, kita bodoh.
Kalau kita sakit, pergi ke dokter. Kalau Anda mau cari sayur, pergi ke pasar. Kalau Anda pengen beli obat untuk tanaman, Anda ke toko obat-obatan tanaman. Kalau Anda ingin membenahi lemari Anda yang rusak, ke mebel. Itu sudah wajar cara hidup ini. Cuma di saat urusan agama itu kita jadi sombong kepada ulama. Kenapa kita tidak mau bertanya kepada ulama? Itu permasalahan kita. Rumah Anda, gentengnya jatuh, atapnya runtuh. Anda datang ke tukang sayur? Ya enggak. Ya tukang batu di rumah Anda. Ini kan sederhana permasalahannya. Tapi urusan agama, kenapa kita jadi rusak? Cara berpikir kita menjadi gak benar. Omongan ulama gak kita dengar. Saya tidak mau bertanya kepada ulama. Cuma juga ada permasalahan lagi. Ada orang tidak punya ilmu tapi berbicara. Ini kan menjadi masalah. Orang bukan bengkel ngaku bengkel kan. Orang jadi bukan tukang batu ngaku tukang batu, jadi masalah gitu. Dan memang dunia dakwah ini, dunia ilmu ini banyak orang ngaku-ngaku. Ini perlu cermati juga dari sisi ini, bahwasanya biarpun saya membaca ilmu buku kedokteran sampai berjilid-jilid, berlemari-lemari, nggak mungkin besok hari saya membuat plang dokter Yahya, nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi kalau urusan agama, orang itu langsung di medsos bisa fatwa, biarpun dia bodoh, nggak pernah belajar hari ini. Yang jadi masalah bukan saja yang berfatwa, yang dengar, kok Anda kok gampang dengar, dia itu apa sih kapasitasnya? Belajarnya di mana? Kan harus mengerti kita. Berarti yang salah Anda. Sudah tahu Anda punya motor rusak, tak tahu ke tukang sayur. Ya Anda yang salah. Ada orang pasang plang ilmu kedokteran. Anda tahu dia tuh hidupnya itu bukan sekolah kedokteran. Tiba-tiba ngeplang jadi dokter. Anda percaya, Anda yang salah. Maka dalam hal ini kita ajarkan kepada semua. Kita diajarkan dari kecil oleh orang tua kita. Bagaimana kita mempercayakan urusan agama kepada ulama. Habis sholat hari raya Idul Fitri, apa yang dilakukan? Saya diperintahkan oleh orang tua, datang ke kiai sana sebelum yang lainnya. Kita datang ke ulama, wajib sowan kepada kiai itu harus. Bahkan semampu kita, bukan kiai di kampung kita, ke kota tetangga, datang ke ulama. Kita tanamkan di anak kita kekaguan kepada ulama. Biarpun mereka tidak bisa duduk dengan mereka. Paling tidak kalau ada masalah agama, dia berani bertanya ke sana. Nah, ini permasalahan kita hari ini adalah yaitu urusan agama. Ini kan urusan ilmu. Ilmu ada urusan ilmu agama. Nggak mau tanya kepada ahlinya. Terus bagaimana? Kok nggak mau tanya kepada ahlinya kita? Ya, satu. Jadi biasakan kita bertanya balik. Dan datang pada ulama yang bijak, punya ilmu. Kalau masalah warisan, ya ilmu waris. Anda dengar semuanya. Dia lebih tahu tentang bagaimana bagian waris. Kemudian setelah itu, jadi kami kembalikan percaya pada ulama. Ulama yang punya kapasitas ya. Bukan ilmu yang ngerti ilmu. Kalau dunia fikih ya ilmu agama fikih. Dunia hukum seperti itu. Cari yang ngerti hukum. Bukan setiap yang, mohon maaf, ini kalau masalah hukum itu sangat pribadi, sangat khusus. Dia harus punya pengalaman mempelajari hukum. Dan juga ilmu hukum agama, fikih, tidak cukup. Harus ada kewaraan. Sehingga kalau fatwa tidak asal saja. Dia punya pertimbangan-pertimbangan. Pendapat ulama kan banyak. Tapi ada kecerdasan seorang ilmu fikih, dia memilihkan pendapat yang terbaik. Bukan dengan hawa nafsunya. Ini adalah berbeda. Sama-sama ngerti ilmu fikih pun berbeda dalam mencetuskan hukum. Orang seperti itu. Ada dalam ahli. Mohon maaf, dokter dengan dokter berbeda. Ada dokter kan nyuntik gak kerasa. Ada dokter nyuntik sakit. Ada macam-macam. Kurang lebih seperti itulah. Ada ulama yang mengerti dalam ilmu halal haram, ilmu hukum, yang dia di samping ilmunya cukup, ternyata dia luas di dalam menyampaikan dan indah. Bisa saja semacam itu. Anda cari. Kan begitu. Bukan harus ada tahu bisa. Maka ilmu itu diambil dari guru ke guru ke guru. Belajarnya di mana? Dengan siapa? Bagaimana cara belajarnya? Nah, jadi bukan hanya sekedar kita tahu bahwasanya, oh ini pakai kopiah putih lalu pakai imamah langsung jadi. Enggak. Kita harus tahu biasanya, kita tahu dari mana orang mendengar. Orang membicarakan fulan, di sana ada orang ahli fikih. Di sana ahli tafsir, di sana ahli hadis. Lalu kita mendengar. Sama Anda, di sana ada tukang bengkel. Oh, dia tukang batu. Ada buktinya. Kan begitu. Disitulah. Setelah itu ada serahkan kepada beliau tentang urusan agama Anda untuk diberi hukum oleh beliau. Beliau lebih tahu. Kemudian setelah itu, apakah mana yang lebih bagus antara hibah atau biar saja meninggal orang tua lalu waris?
Semuanya berjalan biasa saja. Hibah kadang diperlukan saat ini. Kenapa? Anak kita perlu bangun rumah, kita beli rumah. Sah. Masa rumah aja nunggu saya mati? Kan enggak usah. Nah, jadi berjalan begitu saja. Apakah boleh misalnya seorang anak mengusulkan biar dibagi aja abah, jangan usah waris. Apakah boleh? Kurang ajar dia. Memang yang bakal mati duluan pasti orang tuanya. Ini termasuk anak yang kurang ajar, bapaknya masih hidup, tiba-tiba minta pembagian waris. Bapaknya masih hidup ngomong, ayah warisan saya mana? Wah ini kurang ajar, bisa mati duluan nih orang. Kurang ajar sama bapaknya, kok berani bertanya warisan. Termasuk membahas masalah hibah dan sebagainya. Biar adil bah, bagi saja hibah. Nanti biar nanti nggak ribut. Memangnya bapakmu harus mati duluan? Ini kan kurang ajar sekali sama ayahnya. Nah, adapun hibah orang tua adalah sesuai dengan kebutuhan. Dan kami ingatkan, orang tua kalau memberikan hibah hendaknya adil. Inisiatif, tapi ingat, orang tua, mohon maaf, saya atau siapa saja sebagai orang tua boleh membagi harta untuk anaknya dibagi waktu hidup. Tapi ingat, kalau orang tua membagi waktu hidup namanya hibah harus adil sama. Nggak boleh ada perbedaan di sini. Sama, harus sama. Dan sama ini bukan persis, biasanya perkiraan deh. Kalau anak saya ini, dia kan senang bercocok tanam, saya kasih 1 hektar. Ini saya kasih hanya 500 meter. Cuman dia 500 meter. Saya 1 hektar, kok jauh? Ini sama hasilnya, kenapa? 1 hektar ini nilainya tidak seberapa kan di kampung. Cuman dia senang bercocok tanam, dia cocok buat dia. Yang 500 meter di pinggir kota, dia suka dagang. Kalau di kiri kan kurang lebih sama. Nggak harus persis gitu. Akan tapi disesuaikan. Makanya jangan sampai kita mengatakan orang tua kita tidak adil, hati-hati. Orang tua sudah gerenahkan tahu bakatnya anak ini kadang-kadang. Ini kasih disamping. Lalu, wah ini kamu 1 juta. Ini saya kok cuma 200 meter. Nah, tempatnya berbeda. Ada nilai yang berbeda. Nah, jika orang tua memberi kepada anaknya, hendaknya dengan adil. 1. Yang kedua, jangan sampai ada orang tua membagi hartanya untuk anak-anaknya waktu sang orang tua hidup hanya karena tidak puas dengan hukum waris yang 1:2. Ini kurang ajar kepada syariat. Ini kan bisa jadi membagi diam-diam nah nanti. Termasuk anak yang usulkan biasa anak perempuan jangan-jangan itu. Takut nanti wah kalau bapak saya meninggal dibaginya 1:2 saya dapat sedikit dong. Ini jahat lagi dengan syariat dia. Sudah kurang ajar sama orang tua, jahat bersyariat. Maka kalau tujuan orang tua membagi waktu hidup karena ragu tentang keadilan syariat fikih faraid, maka kurang ajar dia kepada syariat. Akan tapi kalau ada orang tua ingin membagi, memberi hartanya waktu hidup sebagai tanda kasih sayang kepada anakku aku belikan rumah sana, aku buatkan usaha sana, ini pabrik saya kasih sertifikat ada, sah. Tapi ingat, jangan hubungkan dengan pembagian waris. Lalu mengatakan, kayaknya nggak adil 1:2. Jangan berkata tidak adil. Karena pembagian 1:2 dalam urusan fikih syariat, pembagian waris itu kalau kita cermati adalah jauh ke belakang, jauh ke depan, adalah sungguh luar biasa sangat adil dan adil. Gambarannya begini sederhananya saja untuk fikir ringan ya. Ada anak laki perempuan. Laki perempuan. Bapaknya meninggal dunia. Meninggalkan uang adalah 30 juta. Maka pembagian waris yang benar adalah sang anak perempuan mendapatkan 10 juta. Sang anak laki-laki mendapatkan 20 juta. 1:2 kan. Kurang lebih seperti itu. Ini gambar sederhana untuk berpikir bahasanya syariat Allah itu ada hubungannya dengan yang lain. Tidak hanya sampai di sini saja. Baik. Sang anak perempuan dapat 10 juta. Sang anak laki-laki dapat 20 juta. Oke. Kemudian. Meninggal dunia. Ini setelah ayah meninggal dunia dibagi semacam itu. Kemudian setelah itu mereka cuma punya hajat untuk menikah semuanya. Hajat untuk menikah. Akhirnya kebetulan. Nikahnya kebetulan bareng juga. Rame-rame bareng. Dan kebiasaan di kampung itu. Setiap orang itu kalau menikah laki-laki itu memberikan mahar. Kurang lebih nilainya adalah 20 juta. Akhirnya betul. Sang anak laki-laki alhamdulillah punya uang 20 juta. Dan untuk dedek bengeknya, untuk 20 juta, menikah. Dan sang anak perempuan juga menikah. Sehingga sang anak laki-laki punya duit banyak 20 juta. Setelah menikah, dijadikan mahar 20 juta. Habislah dia. Sang anak perempuan ternyata menikah. Dikasih mahar 20 juta. Coba duitnya tinggal berapa? Sang anak laki-laki nggak punya uang.
sang anak perempuannya punya 30 juta. Lihat. Seolah-olah semula anak perempuan itu dapat sedikit, ternyata pada hakikatnya Allah mewajibkan sisi lain lagi, apa? Yaitu tidak mencari nafkah. Ada banyak kalau kita pertimbangkan, oh gitu jauh ke depan. Sehingga Anda mungkin, Anda dengan saudari perempuan Anda. Saudari perempuan adalah mendapatkan warisan sedikit dibanding Anda yang laki-laki. Akan tapi lihat, tidak sampai di sini. Kalau hidupnya makmur semuanya selesai. Kalau ternyata Anda fakir nyungsep, semoga tidak lah. Tidak wajib bagi saudari perempuan Anda untuk ngasih nafkah Anda. Tapi kalau saudari perempuan Anda tidak punya ekonominya nyungsep, Anda wajib ngasih nafkah. Loh, laki-laki. Jadi kita punya tanggung jawab untuk ibunda kita, ayahanda kita fakir, wajib kita laki-laki. Anak perempuan enggak loh ya. Kalau bapak ibu kita fakir, kalau saudari-saudari kita fakir, sih kita nanggung lagi. Bukan kita jadi tanggungan mereka. Loh, kalau kita cermati ke sana, maka jangan sekali-kali menduga syariat itu tidak adil. Serahkan nanti Allah. Kelihatannya Anda sebagai orang perempuan mendapatkan satu bagian, anak laki-laki 2, dengan Anda terima ini, ada rezeki nomplok di berkah, lihat keberkahan hidup setelah itu. Jadi boleh dibagi waktu masih orang tua hidup, tapi dengan catatan 2 tadi. Jangan menduga orang tua bakal mati duluan. Itu kan kurang ajar namanya. Yang kedua adalah jangan sampai ada ketidakpuasan dengan pembagian syariat waris nanti. Khawatir nanti gak adil dan sebagainya. Tidak, syariat Nabi Muhammad sangat adil. Itu saja. Semoga Allah mudahkan. Tadi disampaikan memang pembagian harta, pemindahan harta dari orang tua ke anak ada 3 macam. Yang pertama adalah hibah. Yang kedua adalah wasiat. Hibah itu waktu hidup. Yang kedua adalah wasiat. Yang ketiga adalah waris. Kalau wasiat itu memberikannya waktu hidup, menyampaikannya waktu hidup, diberikan setelah meninggal. Jadi menggantung separuh hidup, separuh meninggal wasiat. Misalnya, jika aku mati, maka berikan kepada adikku. Jika, ngomongnya waktu hidup, tapi berikan setelah mati. Kalau hibah, waktu hidup dikasihkan. Kalau waris, setelah mati dikasihkan. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, keinsyafan, kepasaran kepada syariat Nabi, dan semoga rumah tangga kita, keluarga kita indah. Tidak ada yang rebutan dunia, rebutan waris. Yang adalah saling membantu, saling menolong, saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya Buya, mohon izin dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Yang pertama adalah infak center akan selalu kami suarakan agar Anda bisa bergabung dan tidak ada satupun yang luput dari program kemuliaan Sambung Hati. Pastikan Anda sudah bisa menghafal nomor rekening ini infak center rutin sifatnya. Anda beri setiap bulan Rp1.000 atau sedikit, nggak ada masalah. Yang kami rindu adalah Anda sambung hati dan sampaikan barang lainnya. Hafal nomor rekening ini dan sampaikan barang lainnya. 700 4200 92 7. Anda harus hafal hari ini. Masa Anda menghafal angka 7 200 4 292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ingat, kalau ada orang perlu kasih nomor ini. Oh ini kalau mau sedekah ini kasihnya dan sebagainya. Anda sudah dapatkan pahala kok itu. Kemudian Majelis Umi Fairuz kemarin diralat ya. Oh ini sudah diralat. Ini mohon maaf ini dicek kembali. Jadi diralat atau tidak? Untuk Majelis Umi Darul Khairat. Tanya. Ini betul diralat, ini belum diralat betul. Yang ini. Jadi diralat kemarin Majelis Darul Khairat itu kan rencana tanggal 24 November untuk ibu-ibu, ternyata diajukan seperti sesuai dengan jadwalnya, yaitu di tanggal 26 Jumadil Ula atau 17 November. Bismillah ibu-ibu dan para bapak-bapak yang punya ibu-ibu di rumah, punya anak perempuan, bisa dihimbau untuk bisa hadir di Majelis Darul Khairat. Tanggal 17 November, insya Allah. 26 Jumadil Ula. Baik, kemudian yang terakhir adalah Maulid Akbar di Buyut. Hadiri dan bergabunglah. Dan jadilah Anda penyelenggara. Tidak cukup Anda hadir, Anda jadi penyelenggara. Silahkan Anda bisa membantu dengan tenaga Anda. Ini Anda datang umat, jumlah yang besar nanti akan datang, jadilah Anda penyelenggara.
dengan rezeki Anda, dengan tenaga Anda, dengan ide-ide dan pikiran Anda. Yang ingin bergabung dengan rezekinya langsung ke nomor rekening berikut ini. Nomor rekening BSI, nomor rekening 751-444-5758 atas nama Infak Maulid. Informasi konfirmasi 0822 2868 2623. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami dan orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak bisa berbakti pada kami, ya Allah. Sehingga hidup kami indah dengan orang tua kami. Dan anak-anak kami indah dengan kami. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, berikan kebahagiaan dalam keluarga kami, ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Cucu-cucu, ya Allah. Saudara-saudari, ya Allah. Jaga mereka semua, ya Allah. Berikan segala kebaikan. Dan siapapun bersama kami, berikan segala kebaikan. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan pada kami keistiqomahan dalam kebaikan, ya Allah. Puji syukur kepadamu, ya Allah. Engkau ringankan langkah kaki kami untuk menghadiri tempat mulia ini. Dan kemudahkan kami, ya Allah, untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Dalam keadaan apapun, ya Allah. Ini karunia darimu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Berikan keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Juru damai di negeri ini, ya Allah. Juru damai di negeri ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang sudah pernah haji dan umrah, jadikan umrah yang mabrurah, haji yang mabrur. Dan mudahkan untuk mengulang-ulang kemuliaan ini. Yang belum, ya Allah, mudahkan mereka untuk sampai kepada Haramain. Sampai ke Masjidil Haram. Melaksanakan tawaf sa'i. Dan melaksanakan ibadah haji. Dan bisa ke ziarah Masjid Nabawi. Ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Bisa mengucapkan salam dari dekat, ya Allah. Bagimu sangat mudah, Engkau Maha Kuasa. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami semuanya. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.